Baik, kita masuk ke part 4. Dan mengikuti alur diskusi dari tadi sudah mulai ada yang dapat diambil, bisa mulai disimpulkan dan kita tarik lagi garisnya bahwa persoalan kelahiran atau natalitas atau dalam hal ini pilihan keputusan secara sendiri itu tentu kendali privat atau individu. Tetapi sepertinya bisa juga menyentuh diskursus ranah publik. Nah, maka pada pertanyaan yang hampir akhir ini, menurutmu atau menurut jurusanmu, persoalan child free atau kelahiran itu ranah privat atau ranah publik? Nah, mungkin tidak mutlak. Nah, tapi maka seberapa besar ranah privat sebesar apa juga ranah publik apa? Boleh mulai dari. Oke. Kalau dari psikologi itu masuknya kalau dari kita lebih condong ke ranah privat ya. Mungkin kalaupun di ranah publik kita cuma memberikan pandangan dari publik yang cenderung distigmakan negatif gitu terhadap orang-orang yang child free. Semisalnya nih dari cowok itu kalau semisalnya dia memilih child free, orang-orang tuh bakal berpedoman beranggapan kalau dia tuh egois gitu. Dan hidupnya tuh nggak bahagia ketika dia nggak ada anak. Lalu kalau dari perempuan itu dia dianggap keras gitu kalau jadi perempuan, dan juga dia itu bukan orang-orang pada umumnya, bukan figur yang ideal gitu. Dari sosial itu ada stigma seperti itu gitu. Tapi balik lagi, kalau di psikologi itu justru yang kita musuhin utama adalah stigma gitu. Karena menyeragamkan manusia itu nggak mungkin. Basically kita percaya kalau manusia itu diverse di psikologi. Dan kekuatan manusia itu sendiri juga beda-beda gitu. Kalau sekarang kita lihat aja realitanya ya, yang kebanyakan orang-orang dipaksa untuk punya anak gitu. Banyak kasus KDRT, banyak kasus orang tua stres, banyak kasus orang tua yang nggak bisa merawat anaknya dengan baik, anaknya menderita gangguan psikologis dan lain-lain. Nah, apakah orang-orang atau kultur yang memaksa ini sudah bisa menaungi resiko seperti ini? Apakah mereka mendapatkan perawatan yang baik setelah mereka terkena dampak dari keputusan budaya itu? Enggak kan? Kalau gitu ya udah, berarti kita dukung lagi lah. Kalau di psikologi, misalnya ke psikolog itu pasti pertimbangan yang diutamakan adalah kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu maunya kayak gimana gitu. Karena kalau dari anak sendiri sebenarnya ya, yang pertama tadi aku udah bilang anak itu nggak milih untuk lahir gitu. Yang kedua, emang anak itu dari awal pembentukan kita kecil itu ada stage namanya trust versus mistrust. Itu gimana kita bisa percaya sama orang atau enggak gitu. Itu aja dari orang tua. Bayangin kalau di satu stage itu seorang gagal, kamu seumur hidup nggak bisa percaya sama orang lain. Ini cuma gambaran kalau tanggung jawab orang tua itu sebesar itu gitu. Jadi itu bukan perkara yang main-main. Kalau emang seseorang itu nggak siap, kita paksakan, berarti yang salah yang maksa dong gitu. Orang dia aja sendiri nggak mau gitu. Maka ya udah, kalau misalnya kita nggak mau ribet-ribet, bukan ribet-ribet juga ya. Kalau kita mau memberikan orang-orang itu kebahagiaan atau kehidupan yang seutuhnya, ya udah biarin aja mereka memilih pilihan hidupnya masing-masing gitu. Oke, terima kasih psikologi. Sekarang boleh langsung selanjutnya ke antropologi. Oke, untuk antropologi sendiri tentu akan menyambung dengan psikologi tadi. Di privat bagaimana, di publik bagaimana? Oke. Pertama-tama ke private dulu ya, untuk urusan private. Sekali lagi, perihal child free ini kembali lagi kepada pihak masing-masing. Bagaimana mereka tuh menentukan keputusan mereka. Ada independensi di situ. Nah, di sini sebenarnya identifikasi terhadap motherhood sama parenthood atau fatherhood yang tadi udah aku sampaikan itu sungguh tidak sungguh kabur definisinya. Motherhood itu kayak gimana sih sekarang? Tentunya motherhood kayak dulu gitu. Lalu fatherhood kayak gimana sih sekarang? Tentunya nggak kayak dulu juga. Semuanya mengalami kalau disebut-sebut itu mengalami perubahan gitu. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana konsep keluarga sekali lagi itu tidak melulu bicara soal ayah, ibu dan anak gitu. Itu akhirnya secara private, secara lanskap minor ya, lanskap privat sendiri, ini kembali kepada bagaimana subjek itu menilai dirinya sendiri. Bagaimana subjek itu memberikan suatu keputusan yang di situ bergerak pada bagaimana dia menjalani kehidupan dia. Nah, karena kita hidup di zaman yang di situ sangatnya pronatalis, kita hidup di masyarakat yang heteronormatif. Ideologi-ideologi yang dibawa adalah ideologi-ideologi yang di situ sangat menyepakati orang tua itu untuk memiliki anak. Sekali lagi, seperti dikatakan oleh Engels dalam bukunya, supremasi laki-laki itu sebagai kepala keluarga, perempuan itu sebagai ibu rumah tangga, anak sebagai ahli waris, sebagai pelanjut.
Sehingga tuntutan kultural ini itu berusaha untuk didobrak gitu, berusaha untuk dilepas. Kalau misalnya orang tuanya nggak mau punya anak bagaimana? Kalau misalnya orang tuanya nggak mau hidup dengan anak bagaimana? Dan urgensinya apa? Signifikansinya terhadap lingkungan apa? Kan seperti itu. Sehingga pada akhirnya kembali lagi itu menjadi suatu keputusan independen, keputusan pribadi. Dia bebas memilih, dia bebas mau punya anak enggak. Nah, inilah pada akhirnya masuk ke ranah publik yang di situ sering distrukturkan secara tidak sadar. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman untuk berpikir. Pernah nggak teman-teman melihat buat teman-teman yang menonton di sini, teman-teman sekitar sini ya? Teman-teman pernah nggak lihat iklan mobil, katakanlah mobil A? Pasti kan ada tuh iklan mobil A itu bapaknya nyetir, ibunya di sebelah dia, punya 2 anak, cowok dan perempuan. Pakaian mereka coba kalian lihat, rapi, wajah mereka kalian lihat, bersih. Coba lihat bagaimana mereka bahagia, bagaimana mereka tersenyum, bagaimana mereka tuh ketawa-ketawa gitu. Akhirnya di sini ada struktur, ada suatu tekanan kultural yang disebut melihat bahwa keluarga itu seperti itu. Ayah, ibu, 2 anak, cowok cewek. Pakaiannya rapi, kelihatan bahagia, kelihatan senang. Dan disinilah pada akhirnya publik itu akhirnya menekan gitu. Ini loh, keluarga tuh kayak gini. Kamu tuh keluarga tuh gak boleh gak punya anak. Keluarga tuh harus ayah dan ibu dan anak, berapapun anaknya. Atau kalau sekarang ya orang-orang pronatalis bilangnya 2 anak cukup gitu. Tapi bukankah itu berarti gak punya anak juga gak apa-apa? Nah itu kan pikirannya seperti itu. Dan ini juga akhirnya mengarah pada ruang-ruang publik lain, ruang-ruang publik di mana mengatakan bahwa taman ini family friendly. Loh, family friendly maksudnya gimana? Ya ayah, ibu dan anak bisa main di situ. Kalau emang fokusnya adalah ke arah anak, kenapa nggak namanya children friendly? Kenapa nggak fokusnya namanya ramah anak-anak gitu? Kenapa harus family friendly? Nah ini loh, konsep-konsep kolaborasi bahasa di sini tuh yang pada akhirnya dari ranah publik itu menekan ke arah privat, di mana privat itu terkurung, tertendang, termarginalisasi. Sampai mereka tuh nggak bisa harus berputus seperti apa. Mereka bingung harus memilih pilihan seperti apa. Dan di sinilah letak bagaimana independensi itu hadir dan urgensi untuk memilih keputusan itu ada. Kira-kira seperti itu untuk antropologi. Oke, baik. Panjang, komprehensif. Ya, terima kasih antropologi. Kita lanjut ke Baik, terima kasih Abi. Kalau kita bicara 2 ranah ya, ranah privat ataupun ranah publik. Mungkin dari ranah privat dulu ya. Mungkin sebagian besar dari kita sepakat gitu kalau child free ini di ranah privat ya merupakan pilihan ya, merupakan pilihan orang tersebut apakah ingin memiliki anak apa enggak, seperti itu. Bukan merupakan paksaan. Mungkin tadi juga sudah disampaikan dari sudut pandang psikologi. Namun kalau dari publik sendiri, apalagi kita kaitkan dengan climate change, kemungkinan ya orang-orang justru condong mendukung gitu child free ini karena memang dampaknya sangat besar jika ada 1 anak saja yang tidak lahir gitu misalnya, itu berarti pengurangan karbonnya juga pasti akan banyak gitu. Ketika karena lebih banyak populasi, lebih banyak karbon juga yang dihasilkan seperti itu, dan itu akan membuat climate change ini akan semakin berdampak buruk bagi kehidupan, bagi bumi dan alam itu sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang publik ini akan sangat membantu climate change. Namun balik lagi kita harus melihat dalam ranah privat juga, di mana ini bukan merupakan suatu paksaan seperti itu. Kita ini masih merupakan suatu pilihan. Kita nggak bisa memaksakan seseorang demi nama lingkungan harus tidak boleh mempunyai anak gitu. Jadi ini masih dalam pilihan seseorang tersebut. Itu mungkin Abi. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, habis saja langsung ya ke hukum. Oke, kalau di hukum sendiri mungkin yang pengen aku tegaskan adalah banyak banget orang yang nggak sadar kalau pernikahan itu suatu perbuatan hukum gitu. Jadi yang tadinya 2 orang ketika mereka memutuskan untuk menikah, disetujui oleh negara, mereka menjadi satu, hartanya bercampur, mau beli tanah pada tangannya harus 2 dan lain sebagainya. Pokoknya di mata hukum jadi satu kesatuan gitu kan. Nah,
dalam konteks ini apakah hubungan hukum mereka itu masuk ke ranah hukum privat ataupun hukum publik? Menurut aku terkait keputusan memiliki anak atau enggak itu menjadi bercampur ke dua-duanya, karena kalau misalkan kita lihat di hukum privat sendiri itu mengatur antara hubungan individu dengan individu, yang di sini konteksnya antara suami istri itu ya, mereka antara individu mereka aja gitu. Tapi dalam hukum publik sendiri cakupannya adalah hukum administrasi negara yang bisa berkaitan dengan aktanya si anak, lalu ada juga terkait hukum pidana yang mengatur soal keberlangsungan anak ini apakah ditelantarkan atau tidak dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan mau kita lihat lagi, banyak sekali urusan-urusan privat itu yang bisa juga menjadi hukum publik. Contohnya kayak KDRT. KDRT itu masuknya ke hukum publik karena siapapun yang melihat KDRT bisa melaporkan gitu kan. Jadi banyak sekali urusan-urusan privat yang demi kemaslahatan bersama mereka harus menjadi urusan publik. Dan dalam hal ini menurut aku sendiri, child free ini nggak bisa kita lihat hanya dalam konteks hukum privat aja, karena efeknya struktural gitu terkait seseorang memutuskan untuk memilih anak atau enggak, nanti gerakannya menjadi masif atau enggak, di kemudian hari negara bertanggung jawab seperti apa, peran negara ini sejauh apa, lalu peran negara terhadap keberlangsungan orang-orang yang memang memilih untuk tidak memiliki anak ini sejauh mana dan lain sebagainya. Jadi menurut aku skopnya itu masuk ke dalam ranah publik dan juga ranah privat. Oke, terima kasih. Ya, kedokteran. Oke, kalau dari kedokteran sendiri sebenarnya nggak ada hal spesifik yang membahas tentang ranah publik atau ranah privat gitu ya, karena kan hubungannya cuma sebagai dokter pasien gitu. Kita nggak ikut campur sama yang masalah publik, masalah negara gitu, kita nggak begitu ikut campur. Oke, tapi kalau dari ranah privat sendiri kan seperti sudah yang disebutkan mungkin sebelumnya, karena pilihan child free ini harus didasari oleh keinginan dari masing-masing gitu kan, masing-masing pribadi, keputusan si pasien gitu kalau di kedokteran. Nah, seperti yang sudah disebutkan juga sebelumnya, kami juga ada prinsip otonomi tadi dan prinsip-prinsip lain yang mendukung atau mementingkan pasien itu terlebih dahulu. Makanya kita agak siding ke privat kalau di sini ya. Nah, selain itu kan yang harus hamil 9 bulan kan si perempuan gitu. Jadi orang lain itu tidak punya hak sama sekali sebenarnya atas isu child free ini. Jadi ya badan tuh badan dia gitu. Kenapa kamu harus mengatur sih gitu kan? Kan aku yang mengandung, kenapa kamu yang mengatur? Intinya begitu kalau dari kami. Nah, terus memang sejatinya memang tiap manusia itu punya egonya masing-masing. Kalau di sini kita memutuskan untuk punya anak, ya kita egois dong, karena kan anak nggak minta dilahirin begitu. Nah, tapi di selain kalau child free itu juga egois karena kita melenceng atau step out dari stigma yang diberikan oleh publik itu, stigma kalau menikah harus punya anak, stigma harus punya keturunan, kita harus membiayai keluarga begitu. Nah, kalau di ranah publik juga sebenarnya kita bisa lihat juga seperti yang sudah disebutkan oleh Nadia di awal-awal itu, bahkan ranah atau pihak-pihak kesehatan tuh sempat udah mempromosikan pil KB gitu ya. Nah, tapi kembali lagi child free ini merupakan keputusan pribadi orang lain, terutama dengan stigma-stigma yang tadi itu nggak punya hak buat memutuskan kemauan dari si pasien ini. Nah, kalau di kedokteran sini juga sama, untuk kembali lagi ke si perempuan, karena excessive divorce memang resikonya tinggi banget gitu. Jadi kalau misalnya resikonya memang tinggi, ya jangan dipaksa gitu kan. Gitu. Jadi, dan kalau misalkan orang konsul tentang masalah child free ke kedokteran itu kan datangnya cuma pasangannya gitu, kalau sekampung gitu kan. Jadi ya kalau dari kami mungkin lebih ke ranah privat gitu sih. Wow. Oke. Mantap. Sudah ya? Seru. Ya, baik. Ini seperti kemarin ini part 4 ya. Sebelum masuk ke diskusi, silakan PS. Oke, thank you, Bi. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri bingung ya menilai ini publik atau privat according to social development. Mungkin bisa dinilai sendiri oleh orang nanti. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan juga terkait ini publik atau privat. Pertama, kalau kita melihat dari perspektif keluarga, gender dan pembangunan, telah terjadi pergeseran tadi itu yang kata Penggi kan. Keluarga sekarang itu dilihat bukan lagi sebuah bentuk prokreasi. Terutama kita melihat melahirkan itu kan haknya wanita. Wanita bebas untuk memilih untuk memiliki anak atau tidak. Nah, ketika ada perubahan makna keluarga yang tadinya prokreasi dan sekarang tidak, perempuan di sini dinilai sukses atau sejahtera itu bukan lagi dari banyaknya anak yang dilahirkan. Kalau dari sejarah tadi kan, Pak. Nah, itu wanita itu sekarang dilihat bagaimana dia
berkarir gitu, bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu, bagaimana dia bisa menjadi dirinya sendiri itu sih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana child free ini hak-hak keluarga child free ini bisa diamplifikasikan secara publik itu, entah melalui produk hukum atau jaminan sosial atau juga dilindungi gitu pilihannya dari stigma masyarakat sekitar. Nah, jadi mungkin berkutat di dua hal tersebut kalau dari perspektif sosial development. Menarik. Gitu sih. Oke, baik, semua jurusan sudah menyampaikan pendapatnya di part tadi, yaitu ranah privat dan ranah publik. Oke, sekarang mungkin bisa dibuka diskusi lagi. Siapa yang ingin bertanya, yang masih penasaran dengan pendapat jurusan lainnya, jelasan jurusan lainnya, silakan. Oke, mungkin aku mau nanya sama Kak Nadia ya. Jadi kan kalau misalnya di PSDK sendiri itu pembangunan yang baik itu kan yang lokal perspektif itu. Kita menghargai nilai-nilai lokal yang ada, ya kan? Nah, kondisi realita yang ada itu kan bahwa paham child free ini belum bisa diterima secara menyeluruh juga kan di Indonesia. Apalagi misalkan kita bisa bilang di masyarakat tradisional, seperti yang kamu bilang di awal tadi, yang kental agamanya dan lain-lain. Nah, mungkin aku pengen nanya, perlukah gitu ada produk hukum ketika misalkan ada satu hukum adat nih yang mengatur entah itu memaksa untuk child free atau tidak, itu gimana itu? Apakah hukum adat tersebut perlu dicabut atau tetap dibiarkan aja gitu ketika hukum adat tersebut mengurusi ranah privat terkait itu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri, sependek pengalaman aku ya, ada yang namanya hierarki peraturan gitu. Ketika kita ngomongin terkait hukum adat, maka ketika itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, let's say peraturan perundang-undangan atau dan lain sebagainya, maka itu jadi bertentangan. Jadi yang diterapkan adalah peraturan yang lebih tinggi dari atasnya. Dan sejauh ini belum ada peraturan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai isu child free ini. Tapi di UUD sendiri itu menjelaskan di pasal aku lupa di pasal berapa, sorry banget, kalau misalkan negara itu mengakui masyarakat hukum adat dan mereka menghargai gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin masyarakat hukum adat, even sebelum kita berdiri sebagai suatu negara, mereka tuh udah ada, peraturan mereka udah ada gitu. Jadi ibaratnya kita di sini tuh menumpang ke mereka karena mereka udah punya peraturan mereka sendiri dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengakui keberadaan dan juga peraturan mereka. Terkait hukuman yang harus dipakai, itu nanti biasanya akan dikembalikan mekanismenya ke ketua adatnya. Jadi kayak ketua adat ini atau biasanya disebutnya kayak hakim di masyarakat itu ya, biasanya mereka menilai itu kan apakah peraturan ini tuh applicable atau enggak kepada orang ini. Terus itu biasanya dimusyawarahin gitu rame-rame karena mereka masih menganut musyawarah. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri terkait kita tuh harus punya nggak sih pengaturan terkait pembatasan anak dan lain sebagainya. Menurut aku seharusnya perlu gitu ada regulasinya, tapi harus applicable juga sama yang bisa diterapkan di Indonesia, bukan yang tiba-tiba oke, harus banget 2 anak atau harus banget 1 anak, tapi dilihat juga kondisi masyarakatnya gimana. Karena kalau misalkan kita cuma segampang kita ngomong kayak ya udah kalau misalkan miskin nggak usah punya anak, padahal masalahnya itu kan konteks kan, karena bisa juga dilihat aduh udah nggak ada Dita ya, padahal tadi aku punya gitu juga, tapi bisa dilihat juga kalau misalkan ada penelitian yang menyebutkan kalau misalkan seks atau berhubungan seksual itu satu-satunya hiburan bagi kalangan menengah ke bawah, dan supaya anaknya jadi banyak gitu kan. Jadi ketika kita membuat suatu regulasi tapi nggak applicable, jatuhnya malah nggak lokalitas gitu kan. Gitu. Banyak anak banyak rezeki gitu Tambahan sedikit Kak, mungkin nggak sih hal-hal privat tadi diamplifikasi untuk jadi suatu produk hukum, misalkan melindungi pilihan child free tersebut gitu dan lain-lain, ada indikator-indikatornya nggak gitu? Mungkin banget. Jadi kalau misalkan suatu urusan privat tapi cakupannya itu adalah menyakup kemaslahatan orang banyak, apalagi kalau misalkan kita ngomongin anak, itu kan jadinya implikasinya ke banyak orang kan, karena dia sebagai individu pasti berhubungan dengan individu lainnya gitu. Maka itu mungkin banget diabsorb peraturannya ke dalam suatu pengaturan publik. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan jatuhnya negara mencampuri terlalu banyak, maka itu akan tetap stay di pengaturan
tetap ada batasannya gitu. Ada parameternya. Thank you Nadia. Yes. Menarik. Menarik. Oke, kita masih punya waktu sebenarnya ya. Tadi part yang sebelumnya juga sempat ada pertanyaan. Jadi karena ini part terakhir, sesi terakhir sebelum nanti closing statement, boleh kalau ada yang mau tanya lagi, mereka pertanyaan saran pada tentang lainnya dari Pak Samu tadi ke Pak Empat ini. Belum bertanya. Aku pengen nanya boleh nggak Oke. ke biologi? Boleh. Menarik. Aku pengen tanya sebenarnya kayak dampak langsung terhadap overpopulasi sama climate change itu apa sih? Karena banyak banget orang yang juga berpendapat kalau misalkan ya manusia itu ada di bumi, ada tujuannya gitu. Jadi dengan adanya manusia itu otomatis ya ada climate change. Nah itu apa sih sebenarnya implikasi langsung ketika overpopulasi karena climate change? Oke, ini balik lagi, ini aku bukan seorang ahli jadi sepengetahuanku aja ya. Kalau dampak hubungan ya dari overpopulasi manusia dengan climate change itu mungkin balik lagi ke pertambahan gugus karbon gitu yang ada di bumi, di mana itu merupakan penyebab utama dari climate change gugus karbon ini. Dari penambahan karbon aja itu bisa mengubah suatu iklim di suatu daerah. Mungkin kalau kita lebih mengenal pancaroba ya, yang seharusnya mungkin di yang bulannya ber gitu Desember dan apa itu malah menjadi kemarau yang seharusnya hujan kan. Nah, dengan adanya overpopulasi yang itu menyebabkan penambahan karbon tuh semakin banyak gitu. Ada dari lifestyle misalnya kita menggunakan kendaraan itu kan populasi nambah ya kan. Makan dagingan itu dalam produksinya juga karbonnya juga bertambah kan, dan lain halnya. Dan alam sendiri itu juga sudah menghasilkan karbon secara alaminya. Misalnya mungkin fun fact ya, polusi terbesar kedua kalau nggak salah itu disebabkan oleh kentut sapi kayak gitu, gas metana. Iya, gas metana. Dan itu juga berdampak besar kepada climate change. Jadi semakin banyaknya manusia, semakin banyaknya karbon yang diciptakan, itu climate change akan semakin memburuk gitu. Dan itu perubahan iklim akan semakin drastis, gangguan ekosistem akan semakin parah lah, lebih dari sekarang malah justru. Dan itu mungkin akan menyebabkan tadi kepunahan massal gitu. Berarti karena karbonnya itu ya? Gara-gara karbon itu mungkin. Di sini aku boleh nambahin nggak? Boleh. Boleh nambahin ya. Nah, ini aku fokusnya akan ke arah antroposentrisme, di mana kepunahan itu disebabkan oleh manusia. Jadi kepunahan seperti tadi udah aku statementkan ya. Kepunahan itu bukan karena alam lagi, gak murni alam lagi, gak murni dulu pencairan zaman es itu gara-gara matahari, segala macam, pemanasan global segala macam. Tapi ini lebih ke arah bagaimana kita bayangkan aja 10.000 tahun yang lalu manusia hidup berburu dan meramu, berburu dan mereka berladang. Mereka membuat hutan, katakanlah hutan A. Hutan A itu memiliki pohon ABCD, di mana ABCD ini merupakan ekosistem yang diperlukan oleh hewan-hewan FGHIJ. Sehingga ekosistem FGHIJ terganggu saat manusia membuka ladang, ya kan? Dan saat manusia membuka ladang, di situ manusia hidup sejahtera, ekosistem di sana hilang. Terlihat tinggal jejak yang dapat kita temukan sekarang ini, seperti fosil, seperti batuan sedimen, seperti topografi yang berubah, berbeda dan segala macam. Itu 1000 tahun yang lalu. Sekarang kita kembali lagi ke zaman di mana kita mengalami industrialisasi pada masyarakat Inggris pada waktu itu. Ada mesin uap, ada aktivitas pabrik, ada limbah otomatis kan. Semakin banyaknya manusia, semakin menghasilkan limbah. Semakin banyak. Semakin banyak manusia lagi-lagi semakin memotong hutan-hutan, semakin membabat ladang, semakin membuka lahan, ya kan? Untuk sampai ke sana, manusia perlu tempat tinggal. Kita pakai tempat tinggal, kita nambahi limbah lagi. Semakin banyak manusia akan meninggalkan jejak karbon footprint. Karbon yang dihasilkan lewat kendaraan bermotor, karbon yang dihasilkan melalui atap rumah tangga kita, melalui kegiatan sehari-hari, itu merusak bumi lama-lama. Contohnya kepunahan hewan-hewan besar.
manusia zaman dulu tuh perlu makan memang. Tapi mereka secara nggak sadar, mereka tuh melakukan eksploitasi besar-besaran. Mereka melakukan apa ya? Ya gampangnya gini, konsumtif sekali. Iya benar. Dari evolusi manusia ya, evolusi kebudayaan. Manusia zaman pertama itu primitif. Mereka tuh cuma tahu alat itu aja. Mereka belum bisa berkomunikasi dengan bahasa yang konkret. Mereka masih ya hal-hal sederhana. Masuklah ke barbarisme. Mereka menemukan kapak, menemukan tombak, menemukan segala sesuatu. Mereka berpindah. Dan mereka saat berpindah, mereka berburu. Katakanlah di sektor A, mereka berburu hewan mamut, mastodon dan lain-lain. Saat hewan itu habis, saat ladangnya sudah dibuka, sudah tidak bisa dibuat ladang, mereka berpindah. Mereka berpindah dan kepunahan terjadi di sektor A, B, C itu dan di mana-mana satu-satu berpindah. Dan disitulah mengapa kita sekarang nggak pernah bisa melihat mamut, kenapa kita sekarang nggak bisa melihat mastodon, kenapa kita nggak bisa melihat burung unta yang tingginya Mas itu adanya Pak. iya, adanya mas. Mereka adanya mas. Akhirnya kan. Dan itulah seperti yang dikatakan oleh Bung Ardi tadi. Nanti kalau manusia itu sendiri ya sebenarnya. Kepunahan kita sekarang ini itu mengarah kepada antroposen. Kita menjadi akibat dari kepunahan kita kalau orang-orang apa ya, orang-orang nihilis umumnya, kita menciptakan kebudayaan kita sendiri, kita menggali kebudayaan kita sendiri. We dig our own grave, seperti itu.